Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, bagaimana kalau nanti sepeninggalanmu ada pemimpin di antara kita zalim? Apa kata Nabi? Tunaikan semua kewajibanmu dan mintalah hakmu pada Allah Subhanahu wa taala. Hak kita diambil. Hak kita diambil nih, hak kita. Apa kata Nabi pesannya? Tunaikan saja kewajibanmu. Hakmu yang diambil itu enggak usah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Saking Nabi mengharapkan ketenangan, kedamaian, ketentraman. Bismillahi amana billah wa may yu'min billah la khaufun alaih. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Kita lanjutkan kaji kita, kan nggak boleh putus ngaji, benar nggak? Yang lain boleh putus, tapi ngaji nggak boleh putus. Ya, kaji kita apa? Tinjauan sejarah. Kenapa? Karena memang sekarang banyak orang melupakan sejarah. Akhirnya karena melupakan sejarah, akibatnya gagal paham. Maka dengan kembali melihat literally suasana situasi pada saat itu, kita nggak salah lagi insya Allah. Banyak sekali hasil penelitian luar negeri mengatakan Islam teroris karena ada kalimat faktulu, bunuhlah mereka. Kan kalau nggak tahu sejarah, nggak tahu sejarah, karena itu terjadi pada waktu situasi perang di mana umat Islam mau dibunuh, begitu kan? Islam disiarkan dengan pedang, kan nggak tahu sejarah. Di mana Islam pernah semua peperangan terjadi, 46 kali peperangan hanya terjadi di Madinah kok. Artinya apa? Nabi diserang. Gitu kan? Itu karena sejarah. Jadi salah paham karena sejarah itu fatal akibatnya. Kemurtadan bisa. Pemurtadan gara-gara salah paham dalam sejarah. Ya. Nah, karena itu kita kembali ke sejarah. Kalau mengikuti kajian ini yang banyak bolong-bolongnya sekarang, karena nggak di Indonesia gitu aja Pak, beneran. Kalau di Indonesia pasti insya Allah datang, sakit aja didatengin ya, asal nggak diinfus. Kalau diinfus kan mesti dibawa-bawa ntar ya. Jadi kita lanjutin. Saya ingat kajian kita sudah sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, betul? Betul, alhamdulillah. Mari kita lihat, perhatikan masa satu ayat yang sangat menarik. Ya, fazakir innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibullahu azabal akbar. Hadirin sekalian, kalimat tadi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk memberi peringatan. Enggak ada yang suruh berontak. Kurang zalim apa Abu Jahal, Abu Lahab? Ada kalimat berontaklah, ada kalimat ambillah kekuasaan mereka, nggak ada. Yang ada beri peringatan. Mundur lagi sejenak di masa Nabi Isa alaihissalam. Kurang zalim apa yang namanya Raja Herodes? Apakah Nabi Isa disuruh berontak, disuruh jatuhkan kekuasaan? Tidak. Apa disuruhnya? Beri peringatan yang baik, yang lembut. Bayangin. Kurang zalim apa Fir'aun? Mundur lagi. Kurang zalim apa Fir'aun? Apakah Nabi Musa disuruh berontak? Apakah Nabi Musa disuruh oleh Allah ambil kekuasaan Fir'aun? Tidak. Apa yang disuruh? Qaulan layyinan. Ucapan-ucapan yang lembut pada Fir'aun. Coba. Mundur lagi. Zaman Nabi Ibrahim. Di mana Namrud kurang zalim apa? Namrud kurang zalim apa? Orang dibakar. Tapi apa katanya Allah? Beri peringatan. Coba. Pun terjadi pada Abu Lahab, Abu Jahal. Nabi cuma disuruh fazakir innama lagi Pak. Kalau kita mau bedah innama itu, innama susunan katanya itu nggak lain nggak bukan hanya dia, hanya itu innama. Innama itu dalam struktur nahwu sharafnya itu namanya adatul hasar. Adatul hasar itu kata yang menjitukan suatu maksud dan langsung meniadakan maksud yang lain. Itu innama.
Gitu. Ya, kalau inna sesungguhnya menguatkan. Kalau innama nggak ada lagi yang lain. Contoh deh, nggak pakai inna, nggak pakai innama. Saya berkata, azhabu ila suq. Saya pergi ke pasar. Ana azhabu ila suq. Saya pergi ke pasar. Mau saya ke pasar jam 7 kek, jam 8 kek, mau mampir kek dari pasar ke rumah orang tua kek, mau mampir kek, mau kemana kek, habis dari pasar mau ke masjid kek, dari pasar mau ke rumah teman kek, boleh. Tapi kalau ada kata inna, sesungguhnya saya mesti ke pasar dulu. Tapi setelah ke pasar saya boleh ke tempat yang lain. Ngaji alat sedikit nih. Ilmu alat penting juga di kita kaji. Inna, sesungguhnya azhabu ila suq. Saya pergi ke pasar. Setelah itu saya boleh pergi kemana aja. Yang penting saya pergi ke pasar. Tapi kalau saya bilang innama, sesungguhnya, hanya saja, saya nggak boleh ke tempat lain. Paham ya? Allah bilang sama Nabi Muhammad, innama anta mudzakir. Kamu hanya saja memberi peringatan, nggak lain, nggak bukan ya Nabi. Dia mau syukur, nggak mau udah. Begitu dalam Islam. Sahabat adalah generasi yang paling paham dengan ucapan Nabi dan ucapan dan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, bagaimana kalau nanti sepeninggalanmu ada pemimpin di antara kita zalim? Apa kata Nabi? Tunaikan semua kewajibanmu dan mintalah hakmu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak kita diambil. Hak kita diambil nih, hak kita. Apa kata Nabi pesannya? Tunaikan saja kewajibanmu. Hakmu yang diambil itu, nggak usah minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saking Nabi mengharapkan ketenangan, kedamaian, ketentraman. Wah, babe ngomong begini, mentang-mentang udah di dalam. Banyak yang bilang gitu. Saya tantang, lihat YouTube saya, Facebook saya, Twitter saya, Instagram saya 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu. Tidak berubah ucapan saya. Lihat, saya tantangin. Bahkan pada waktu itu di TV One di podcastnya Deddy Kobuze, di TV One, di acara beberapa acara, itu saya katakan, saya kasih uang 1 miliar tunai cash. Kalau ada ucapan saya yang berbeda dari 15, 20, 20 tahun yang lalu. Coba, saya bilang. Nggak pernah saya berbeda. Ini ucapan Nabi kok. Dimana kita mesti sami'na wa ata'na kok. Dimana kita hati Allah wa Rasulul amri kok. Nggak suka. Jangan kerjain. Saya orang sejarah, Pak. Jadi insya Allah saya paham sekali apa yang saya katakan. Nggak ada perintah untuk turunkan itu si Namrud. Enggak. Beri peringatan Namrud dengan baik. Nggak ada kalimat itu turunkan, Nabi Fir'aun itu udah kejam banget, turunkan. Nggak ada. Bawakan wa kullahu qawlan layyinan. Sampaikan dakwamu dengan qawlan layyinan, kata-kata yang lembut sama Fir'aun. Coba. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau kita belajar sejarah nikmat. Dan Nabi nggak menurunkan Abu Sufyan ketika sudah berjaya. Barangkali deh, waktu Nabinya masih belum hebat, pasukannya nggak ada misalnya, disuruh ngalah, disuruh hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Nabi sudah berjaya, ketika 124.000 pasukan datang ke Mekah, mau menuju Mekah, tiba-tiba dijegat dan berkata, kita bikin perjanjian, tahun ini nggak ada haji. Ya, tahun ini nggak ada haji. Oke, kata Nabi. Padahal mereka udah nggak punya pasukan itu, Pak. Kalau kita baca sejarah, Pak. Oke, nggak apa-apa, gitu. Ini kan namanya kesepakatan. Ini namanya kesepakatan. Kesepakatan ini diambil oleh pemimpin tertinggi zaman itu. Presidennya namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa ya Pak, kalau kita lagi bahas masalah sejarah, kita mesti tempatkan Nabi pada posisinya. Inti mau bahas Nabi soal apa? Rumah tangga. Dia seorang kakek. Ente mau ngaji di Kaliku, dia seorang suami. Ente mau ngaji apa? Soal peperangan, dia seorang jenderal. Ente mau ngaji apa? Agama, dia seorang Rasulullah. Ente mau ngaji apa? Ekonomi, dia seorang peletak dasar ekonomi. Iya dong. Nabi kita berdagang dong. Nabi kita menetapkan aturan untuk pegadaian Nabi kita.
Perbankan Nabi kita tetapkan nggak boleh ada bunga kecuali ada jasa, namanya mudharabah, bagi hasil. Kan Nabi sebagai apa? Sebagai ahli ekonomi. Ente mau ngomong apa coba? Soal bernegara, Nabi kita presiden. Ente mau ngomong apa coba? Gitu. Nabi kita diplomat, gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi lengkaplah dalam pribadi Rasulullah SAW. Saya sedang bicara Nabi seorang kepala negara. Nabi sebagai kepala negara punya aturan. Aturannya itu perjanjian Hudaybiyah. Suka nggak suka mesti taat sama Hudaybiyah. Kenapa? Ini kesepakatan bernegara. Ketika Rasulullah SAW, saya lompat sedikit ke hal kajian untuk berikutnya, yaitu tentang perjanjian Madinah. Nabi membuat 42 pasal. Nabi membuat 42 pasal. Stop sampai di situ. Mari kita gali pemikiran orang yang berkata, buat apa itu Pancasila UUD 45? Kan ada Quran. Bahkan diadu, lebih tinggi mana? Al-Quran sama UUD. Diadu, bayangin coba. Sehingga itu nggak bisa jawab loh. Maksudnya apa yang diadu? Bagi orang yang nggak paham sejarah, Pak. Bagi yang paham sejarah, tanyakan itu kepada Nabi dong. Kenapa Nabi bikin pasal 42 pasal? Kan ada Quran. Tanya. Berani nggak nanya begitu sama Rasulullah? Gitu. Rasulullah membuat Piagam Madinah pasal 1 mengatakan semua manusia itu sama, jangan dibeda-bedain. Itu pasal 1. Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 Nabi mempersaudarakan suku Aus, suku Khazraj, hari ini saudara, nggak lagi musuhan. Bani Quraidah sama suku Khazraj saudara, nggak boleh bermusuhan. Ada Nasrani di situ, nggak boleh musuhan sama Yahudi. Ada Yahudi di situ, nggak boleh musuhan sama Islam. Ada Islam di situ, nggak boleh musuhan sama Kristen. Nggak boleh, semuanya jadi satu. Ini kan diadopsi oleh kesepakatan kita, yaitu dengan nama Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pas itu, cocok gitu. Rasulullah melakukan itu, maka para founding father negara kita juga melakukan itu. Bahkan Nabi mengatakan pasal 33 yang sering sekali diceritakan, diungkapkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, sering diucapkan, itu Nabi yang ucapkan ada 3 yang nggak boleh dikuasai oleh perorangan. Kata yang pertama apa? Air. Rasulullah bilang air nggak boleh dikuasai perorangan. Negara harus ngatur air buat warganya. Coba. Apa yang ada di dalam bumi, minyak bumi dan sebagainya nggak boleh dikuasai di perorangan. Itu oleh negara yang menguasai. Rasulullah bilang. Dan yang ketiga, urusan hutan perkebunan nggak boleh dikuasai perorangan. Hutan itu harus digunakan untuk masyarakat luas. Itu Rasulullah yang bilang. Masuk pasal 33. Tentang perdamaian masuk itu. Ya pasal 6, 7 ya. Tapi Rasulullah ucapkan, apabila negara dalam bahaya, maka Islam maupun bukan Islam harus bersatu untuk menjaga negara dari serangan musuh. Ada nasionalisme dalam Islam. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Jadi pahamilah sejarah, karena kita enak ngaji sejarah. Kita akan terbuka pikiran kita, akan luas pikiran kita. Apa kesepakatan kita coba? Kesepakatan dalam bernegara apa? Ini mau 17 Agustus nih. Kesepakatan kita dalam kehidupan bernegara adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, GBHN, dulu ada GBHN ya. Itu adalah kesepakatan kita dalam bernegara. Jadi taatlah dengan itu, berarti taat kepada negara. Itu diucapkan oleh Presiden almarhum Presiden Soeharto. Pada waktu pembuatan, saya hadir tahunnya, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Ya, Pak Harto mengatakan itu. Wah, Pak Harto ada transmigrasi, gimana tuh? Ada nggak dalam Islam? Ada orang begitu kan? Ada kan? Ada transmigrasi dalam Islam. Lila fi Quraisyin ila fi rihalat asy-syita'i was-saif. Rihlah, hendaklah kalian itu melakukan perjalanan. Itu transmigrasi. Rihlah itu perjalanan. Untuk apa? Supaya pertukaran budaya terjadi. Coba kalau saya tanya di sini, asli mana? Jawa. Pak asli? Jogja. Apa asli? Bandung, Sunda, apa asli? Saya baru nanya 3 orang, 3-3-nya beda. Coba, hasil apa ini? Rihlah. Rihlah ini hasilnya ini. Gimana coba? Itu adalah fundamental Al-Quran, disuruh rihlah. Berjalanlah di muka bumi Allah. Tukar-menukar budaya.
beristri, beranak, tukar. Ini ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Sumatera. Sebenarnya tiga-tiganya beda, coba bayangin. Ini sejarah Bapak Ibu sekalian. Rihlat asy-syita'i was-shaif itu kebiasaan orang Quraisy. Dia suka berjalan, kalau musim panas, dia berjalan ke atas. Ya, di ke Palestina, kan Saudi Arabia nih ya. Palestina di atas tuh ya. Terus saja ya, Lebanon gitu. Rihlat asy-syita'i was-shaif. Kalau musim dingin dia ke bawah tuh, ke Yaman, ya, ke bawah musim panas. Itu rihlah. Hasilnya rihlah apa? Pertukaran budaya. Salman Al-Farisi dari Iran, pejuang Islam. Ya, Mu'adz bin Jabal dari Yaman, pejuang Islam, gitu kan? Abu Bakar Siddiq, sukunya suku Bani Tamim. Ali bin Abi Thalib min ahlil bait. Itu sahabat aja beraneka ragam. Maka itu Nabi mengatakan pasal 1 piagam Madinah. Nabi bilang semuanya sama. Bilal bin Rabah, Afrika, Habasyah, kalau sekarang Ethiopia. Itu rihlah, Pak. Jadi cintailah bangsa ini, Pak. Kalau Bapak memahami apa coba, wah indah banget ya. Ini cocok dengan Quran. Ini cocok dengan Quran. Ini cocok dengan Quran. Hebat banget para founding father negara kini, hebat banget. Siapa mereka? Semua pahlawan-pahlawan itu, terutama dalam penyusunan Pancasila dan penyusunan rumusan undang-undang sampai hari ini. Dan tadi pidato Presiden luar biasa, juga pidato Pak Muzani juga luar biasa, pidato Bu Puan juga luar biasa. Tiga-tiganya menyebut soal apa? Kepedulian kita terhadap bangsa Palestina yang sampai saat ini belum mendapatkan kemerdekaannya. Nggak ada negara lain yang lebih lantang daripada Indonesia mengatakan itu. Nggak ada. Boleh Anda lihat. Timur Tengah kayak boleh Anda lihat. Negara mana pun boleh Anda lihat. Rakyatnya demo membela Palestina, tapi pemerintahnya belum. Di Amerika juga begitu. Di Eropa juga begitu. Tapi di kita, dari pemerintahnya. Kenapa? Karena undang-undang kita. Ya, kemerdekaan itu hak segala bangsa. Oleh karena itu, setiap penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bayangin coba. Ini kalimat yang Masya Allah bukan hanya buat Indonesia. Masya Allah. Jadi balik lagi. Fazakir innama anta mudzakir. Beri peringatan ya Rasulullah. Engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Maka dia kasih ingatin. Abu Sufyan. Gak mau masuk Islam. Ya gak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Fitnahnya itu luar biasa. Kalau gak masuk Islam, diperangi. Mana dia sumbernya mengatakan demikian? Abu Jahal diajak masuk Islam, nggak mau, ya nggak apa-apa. Abu Sufyan dakwain Islam, nggak mau, ya nggak apa-apa. Sampai waktu Rasulullah SAW setelah selesai perjanjian Hudaybiyah itu kesepakatan, lalu kemudian hijrah, kembali ke Mekah, bukan hijrah ya, Futuh Mekah, pembukaan Mekah. Itu ada Abu Sufyan di sana dan belum Islam. Ada syahadatnya, tapi kalau perdebatan ahli sejarah ini Pak, Islamnya Abu Sufyan itu berbeda dengan Islamnya kebanyakan orang. Abu Sufyan mengucapkan kalimat Islamnya itu begini, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Gitu. Syahadat itu nggak boleh beda. Syahadat itu nggak boleh beda, setitik pun, sekoma pun nggak boleh beda. Syahadat itu hanya satu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Titik. Sementara Abu Sufyan disaksikan oleh para sahabat yang mendengar, diingat dan dicatat dalam sejarah Islamnya itu asyhadu alla ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulullah, wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Nggak boleh begitu. Harusnya asyhadu wa asyhadu anna, dan aku bersaksi pula. Mesti ada persaksian itu. Ini yang disebut kalimatul isbat wa kalimatun nafi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilahnya itu kalimat penolakan. Jadi tidak Islam. Tidak Islam, dia hanya mengakui tiada Tuhan selain Allah. Dan orang yang mengakui tiada Tuhan selain Allah belum tentu Islam.
ketika masih kecil saya ngaji di Al-Hawi. Habib Abdul Qadir Al-Haddad. Yang menentukan surga atau neraka itu adalah Nabi Muhammad. Wah, saya bilang, wah, kok jadi Nabi Muhammad? Kok enggak Allah nih? Wah, masih kecil. Kalau saya nggak lanjutin ngaji, wah berontak dalam pikiran saya. Tapi terus saya ikutin. Benar ternyata. Penyembah berhala itu kalau ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, sayaqulun Allah. Kalau kamu tanya nih, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa kata para penyembah berhala itu? Sayaqulun Allah. Pasti mereka berkata Allah. Terus ngapain lo nyembah berhala? Ini kan cuma perantara, gitu. Bahkan dalam surat yang lain, An-Najm misalnya, wasakhkhara samsa wal qamar, siapa yang memperlihatkan matahari dan bulan? La yaqulun Allah. Mereka berkata Allah. Fa'anna tufakum, kenapa mereka berpaling? Coba. Karena menolak Nabi Muhammad. Jadi benar ucapan Habib Abdul Qadir Al-Haddad itu. Orang yang beriman kepada Allah saja nggak bakal masuk surga. Kenapa? Karena dia menolak kenabian Nabi Muhammad. Sementara Allah menyaratkan satu-satunya jalan, nggak ada jalan lain. In kuntum tuhibbunallah, cuma satu jalannya. Fattabi'uni, ikuti Nabi. Baru yuhibbukumullah, baru kamu dicintai Allah. Nggak ada jalan lain. Pintu surga nggak ada jalan lain, Pak. Nabi Muhammad nggak ada jalan lain, beneran, Pak. Tidak ada jalan lain, beneran. Di sebuah masjid, nggak usah disebut masjidnya. Masjidnya sangat terkenal masjidnya. Dibangun 1 triliun rupiah. Terkenal banget. Saya diundang, saya nggak ceramah akhirnya. Diundang, tidak satu pun tulisan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjid itu. Bayangin, nggak ada. Coba, la ilaha illallah. Kenapa cuma Allah doang? Allah nggak terima, namanya sendirian nggak terima. Coba, asyhadu an la ilaha illallah. Udah cukup. Islam bukan? Nggak diterima. Jadi Allah mau menerima kita kalau menyebut nama kekasihnya. Siapa dia? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menerima keislaman kalau ngikutin Nabi Muhammad. Kalau enggak akan. Sampai kayak gitu. Di masjid itu nggak ada tulisan Nabi Muhammad, nggak ada tulisan Muhammad SAW, nggak ada sama sekali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana ceritanya ini? Ya udah deh, saya bilang saya pulang aja deh. Saya bilang, tolong Pak. Akhirnya saya nggak memberikan materi. Saya cuma katakan, bagaimana bisa Pak kita masuk ke dalam surga tanpa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Gimana bisa gitu loh? Salat ente diterima tanpa menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang suruh soalnya. Kita bersalawat kepada Nabi sekali, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Coba. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu Allah langsung balasin buat kita 10 kali. Allah yang balas. Bahkan dahsyatnya ketika Allah perintah salat, nggak mungkin Allah salat. Allah mencontohin salat, ya kagak dong, menghadap siapa? Ketika Allah suruh kita berzakat, Allah nggak berzakat semua milik Allah. Allah suruh kita puasa, laisa lahu mislis. Allah nggak mirip, nggak dekat, nggak sama dengan semua makhluk. Mukhalafatul hawadits. Laisa kamitslihi syai'un. Allah suruh kita haji, nggak mungkin Allah haji. Allah tawaf, Allah sa'i, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi Allah perintahkan untuk manusia. Allah perintahkan sabar buat kita. Allah perintahkan zakat, puasa, haji, ibadah buat kita. Tapi ketika Allah perintahkan sholawat, Allah duluan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ente nggak suka salawat? Ya Allah. Ada yang salah. Mainnya kurang jauh tuh biasanya tuh.
mainnya kurang jauh, ngajinya kurang lama itu ya. Buat apa salawat? Ini kan nggak diajarin. Siapa bilang nggak diajarin? Ente mau salawat apa? Allahumma sholli sholatan kamilan, cakep. Allahumma sholli sayyidina Muhammad, cakep. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad, cakep. Mau salawat bagaimana? Coba silahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad jadi masalah alaih, cakep. Allahumma nuril anwar, cakep. Wasil asrar, cakep. Ente mau ngapain coba? Ya Rabbi bil Mustafa, cakep. Nggak ada salah ini semua. Ya, jangan dikotak-kotakin. Yang Nabi suruh kalau Allahumma sholli ala Muhammad, contohin. Itu bukan begitu cara ngajinya, ya Allah. Silahkan bersalawat, berkreasi yang indah. Dari mana dalilnya? Oke, saya kasih dalil satu. Waktunya itu cukup sebenarnya. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, lagi duduk sama senior-senior, tiba-tiba ada seorang anak muda. Nabi suruh panggil, ya gulam, panggil. Nabi panggil, Nabi ulapin dulu ke samping Nabi. Hebat banget anak muda ya. Bisa menggeser kedudukan para senior. Panggil, suruh duduk samping Nabi. Duduk samping Nabi itu anak muda. Kagak ada yang kenal. Dia pemuda yang lagi lewat, lagi mampir. Periode Madinah. Apa yang terjadi ketika pergi? Orang masak kusuk. Siapa itu barusan? Siapa itu? Kalau nggak salah namanya Pak Budi gitu dia. Siapa itu? Itu anak dari Kuningan. Zulfikar namanya. Nggak ada kenal tuh nama. Nabi tahu begitu, Nabi tanya, tahukah kamu tadi siapa? Allah dan Rasul yang lebih tahu. Bukan malaikat, dia bersalawat kepadaku, salawat yang tidak seperti kalian. Jadi malaikat membisikkan kepada Nabi dahsyatnya salawat ini anak muda. Sehingga dipanggil, sudah duduk di samping Nabi. Apa yang diucapkan anak muda itu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad bi'adadi man salla alaih. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad bi'adadi man lam yusalla alaih. Wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama amarta Nabi salatu alaih. Wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama yambagi di salatu alaih. Wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama yuhibbu an yusalla alaih. 5 salawat. Terus dia membaca itu. Artinya, ya Allah berilah salawat kepada Nabi Muhammad sebanyak orang yang bersalawat padanya. Ya Allah beri salawat kepada Nabi Muhammad sebanyak orang yang tidak salawat padanya. Coba bayangin. Berapa banyak tuh? Ya Allah beri salam pada Nabi Muhammad sebagaimana engkau menyukai memberikan salawatnya. Ya Allah beri salam kepada Nabi Muhammad sebagaimana seharusnya kami bersalawat padanya. Ya Allah berikan salawat kepada Muhammad sebagaimana apa yang kau perintahkan untuk bersalawat padanya. Dia baca terus sampai dia punya kedudukan tertinggi. Di dunia aja ditampakkan seperti itu, bagaimana di akhirat. Apa Bapak, Ibu sekalian pernah berpikir, kita di barisan berapa coba? Ini kita kan antri Pak. Nomor paling depan udah pasti Abu Bakar Siddiq, karena ada hadis Tirmizi dan hadis Muslim. Kalau Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan umatku yang pertama kali masuk surga adalah Abu Bakar Siddiq. Hadis Sahih riwayat Tirmizi dan beberapa hadis yang lain. Karena beliau punya popularitas dalam berdakwah lebih, bukan popularitas, senioritas gitu loh. Dan semua kan masuk Islam gara-gara dakwahnya Abu Bakar Siddiq. Makanya Abu Bakar paling tinggi keimanannya, lebih tinggi dari satu kota Madinah seperti itu. Apabila iman Abu Bakar seorang, kata Nabi, ditimbang dengan iman orang-orang di Madinah itu ada siapa? Ada Utsman, ada Ali, ada Umar, bahkan ada Fatimah, istri anak Rasulullah. Ditimbang dengan iman Abu Bakar Siddiq seorang, lebih berat iman Abu Bakar Siddiq seorang. Mengapa? Karena dia sang pelopor. Ini masuk Islam nih gara-gara dakwahnya Abu Bakar Siddiq. Jadi Umar bin Khattab sujud, yang dapat pahala Umar dan Abu Bakar. Utsman bin Affan sedekah, yang dapat pahala Utsman dan Abu Bakar, nggak dikurangi sedikit pun. Ini karpet siapa yang nyumbang nih? Jangan-jangan Pak Tatang. Ini karpet siapa yang nyumbang? Hah? Jangan-jangan ente? Oh. Siapapun yang sujud di karpet ini, yang nyumbang dapat pahala sebanyak orang kepala yang sujud. Tidak dikurangi sedikit pun. Hadis Bukhari, man dalla ala khairin falahu, baginya mislu ajrin fa'ilihi.
Makanya ente kalau menyumbang masjid, lihat-lihat lagi pembangunan nggak nih? Ah, kasih yang gede. Kalau bisa, keramiknya dari saya. Setiap orang yang nginjek itu. Kalau bisa, listriknya dari saya. Orang yang baca, ente yang dapat pahala. Airnya saya yang bayarin deh. Setiap orang wudhu, ente dapat pahalanya. AC-nya nyumbang dong, biar adem. Ente dapat pahalanya setiap orang nyaman di sini. Itu mandala. Itu Abu Bakar semua sampai Bilal seorang budak dimerdekakan Abu Bakar Siddiq. Setiap Bilal sujud dalam keadaan merdeka, pahalanya buat Abu Bakar Siddiq. Makanya Abu Bakar Siddiq paling depan kata Rasulullah. Karena paling awal semua. Orang Jawa bagaimana kalau sujud? Misalnya orang Jepara. Orang Jepara tahun 635 sekelompok pasukan Islam yang dipimpin Muawiyah bin Abi Sufyan sampai ke Jepara dakwah sama Ratu Shima dan anaknya Jaisima yang masuk Islam. Dulu namanya kerajaannya kerajaan Shima, Ratu Shima namanya. Itu dakwahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah masuk Islam gara-gara siapa? Utsman bin Affan, saudara. Utsman bin Affan masuk Islam gara-gara siapa? Abu Bakar Siddiq. Jadi orang Jawa sujud pahalanya buat siapa? Buat Muawiyah, buat Utsman bin Affan, buat Abu Bakar Siddiq. Waduh, saya nggak bisa nih hafal Quran. Kasih sedekah orang yang lagi ngapalin Quran. Kasih Qurannya, kasih makannya, kasih berasnya, kasih lauknya. Setiap dia baca alif lam mim, ente dapat pahalanya sebanyak yang dihafalin. Coba. Ini undang-undangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersedekah yang pinter, teliti. Wah, ini ada pesantren hafiz Quran nih. Tak, biar saya borong Qurannya buat ente semua, gitu. Wah, ini ada pesantren hafal Quran. Tak, berasnya bulan depan dari saya semua. Biar apa? Biar jadi daging dan dibaca oleh mereka dan kita dapat pahalanya. Hanya itu cara kita. Jadi udah Isya. Jadi ketika Rasulullah sampaikan umatku yang pertama kali masuk surga Abu Bakar Siddiq, di belakang Abu Bakar Siddiq siapa kira-kira? Ya Umar bin Khattab. Kenapa? Dia menaklukkan Yerusalem, dia menaklukkan Iran, Irak, Persia, dia menaklukkan Turki, dia menaklukkan Eropa, dia menaklukkan pantai barat Sisilia, Italia, itu Umar bin Khattab. Lalu kemudian siapa kira-kira? Mungkin Utsman bin Affan. Kenapa? Duitnya habis-habisan buat Islam, paling kaya soalnya dia. Terus berikutnya siapa? Ali bin Abi Thalib kelihatannya. Kenapa? Karena yang barisin Quran dia. Quran di titiknya dia. Tadinya polos. Yang menciptakan nahwu sharaf Ali bin Abi Thalib. Kita bisa baca Quran gara-gara Ali bin Abi Thalib. Setiap kita baca alif lam mim, dapat pahala Ali bin Abi Thalib. Dia yang susun, walaupun Utsman Utsmani, walaupun susunan, tapi Quran zaman Utsman bin Affan belum sampai nih Pak. Makanya jangan ngaji, jangan putus. Kita masih masa Rasulullah. Ntar masa Abu Bakar lain lagi sejarahnya. Masa Umar bin Khattab lain lagi sejarahnya. Masa Utsman lain lagi. Enak kalau kita paham sejarah. Ini yang titiknya satu di bawah Ali bin Abi Thalib. Tambah satu titik jadi ya Ali bin Abi Thalib. Di atas titiknya satu nun Ali bin Abi Thalib. Dikasih satu jadi tak Ali bin Abi Thalib. Dia satu lagi tiga jadi sa Ali bin Abi Thalib. Ini dal katanya. Kalau pakai titik jadi zal. Kita kan nggak tahu mana titik mana nggak titik. Di fathahin, di kasrahin Ali bin Abi Thalib. Itu urutan itu yang paling berjasa. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Gitu kan? Kemudian Imam Syafi'i, mungkin Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ghazali, terus lagi. Terus para pemimpin yang adil itu paling banyak pahalanya itu. Karena rakyatnya semua sujud tidak dapat pahalanya. Terus kita kira-kira urutan keberapa? Makanya kalau lagi mikir begini kita nangis saja, ya Allah,
Kita urutan keberapa ya Allah? Bisa enggak kita ketemu Rasulullah? Bisa enggak ya Allah gitu. Maka coba Bapak Ibu sekalian bersalawat seperti itu dan berdoalah. Ya Allah, perjumpakanlah aku dengan Nabi Muhammad. Sekali aja ya Allah. Biar aku bisa melihat wajahnya gitu coba. Saya bercerita mimpi ketemu Rasulullah dipolisiin, di BAP, Pak. Sampai sekarang masih gantung kalau itu di BAP. Allah Akbar. Dulu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Coba Bapak Ibu sekalian banyaklah baca bersalawat dan mintalah kepada Allah, perjumpakanlah ya. Itu sebagai wujud cinta. Dan kata Rasulullah, sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupaiku. Begitu ya. Banyak baca salawat sebelum tidur dan jangan lupa setiap habis salat kirimkan, ya Allah, kita nggak bisa berjasa buat Nabi Muhammad. Abu Bakar bisa memberikan terompahnya. Abu Bakar bisa Nabi tidur di pahanya dan melindungi dari ular. Utsman bin Affan bisa dia memberikan makanan yang enak-enak untuk Nabi dan para sahabatnya. Ali bin Abi Thalib bisa dia tidur supaya Nabi tidak tertusuk gitu. Kita apa coba? Kita apa coba? Maka saya meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku bermanfaat untuk umatnya Nabi Muhammad. Dan hari ini Allah kabulkan, saudara. Allah kabulkan. Saya pengen bermanfaat supaya makanan umat Nabi Muhammad di Indonesia ini halal. Itu yang sedang saya perjuangkan. Saya mohon doa, dukungan dari para sahabat sekalian. Supaya umat Nabi Muhammad makanannya itu halal di Indonesia. Ya, kita berjuang sama-sama untuk itu agar kita bisa diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Sedikit aja kita berkontribusi. Bapak Ibu juga bisa berkontribusi dengan cara seperti itu. Ya, yuk kita waspadai, ya, jaga makanan kita karena you are what you eat katanya. Anda apa yang Anda makan. Ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika Rasulullah sampai menjadi Futuh Mekah dan di situ ada Abu Sufyan. Ingat saya cerita tadi Abu Sufyan bukan Islam. Bahkan Hindun juga istrinya masih kafir, masih menyembah berhala. Apa yang Nabi katakan? Dulu orang ini berupaya membunuh Nabi. Dulu orang ini mengusir Nabi dari tempat lahirnya Mekah, tanah yang Nabi cintai. Sekarang Nabi sudah kembali dan berjaya dan berkuasa. Apa yang Nabi katakan? Bunuh Abu Sufyan, gitu. Usir saja Abu Sufyan dari tempat ini sebagaimana mereka dulu mengusir kita. Nabi lakukan itu? Dan kalau Nabi lakukan itu, boleh nggak? Boleh membalas dalam Islam sebagaimana yang dilakukan, boleh. Dan Allah bebaskan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mau nyuruh usir, boleh. Nabi Muhammad mau pancung, boleh, karena dia membunuh puluhan umat Islam. Tapi apa kata Nabi? Siapa yang di dalam Al-Ka'bah aman. Siapa yang di dalam rumah Abu Sufyan aman. Di situ sampai Allah pun mengagumi akhlak Nabi dengan berkata, dengan berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu ini berada pada akhlak yang azim. Azim itu asma Allah. Tapi sengaja Allah sematkan seolah-olah pangkatnya Allah dikasih sementara untuk Nabi. Yaitu apa? Al-Azim. Itu asma Allah kan? Tapi Nabi Allah menyebut Nabi Al-Azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Coba bayangin. Nabi mendapatkan predikat akhlak azim itu gara-gara sujud berapa kali? Bukan. Mendapat julukan azim itu gara-gara salatnya sampai bengkak. Bukan. Sedekahnya sampai habis duitnya? Bukan. Gara-gara apa? Gara-gara akhlak. Bayangin. Gara-gara akhlak, bayangin. Dan tahukah Bapak, akhlak tertinggi? Akhlak tertinggi itu adalah ketika Anda mampu menghormati pasanganmu. Nabi yang bilang, khairukum li ahlik. Sebaik-baik kalian yang paling baik sama keluarga. Akhlak tuh di rumah, Pak.
Akhlak di luar. Kebalik, itu pencitraan namanya. Akhlak di rumah sama istri, ya apa sayang, sama anak, apa sayang. Itu akhlak, itu tertinggi. Tertinggi. Ente tahajud setiap malam, nggak lebih besar pahalanya dengan memberikan senyum terindah kepada istri ketika ente sebenarnya mampu marah dengan dia. Jangan begitu sayang. Itu wa innaka la'khuluqin adzim kalau Rasulullah itu. Bisa marah nih kalau dia salah, tapi kita bilang, ya Allah, saya redho ya Allah. Dia pasangan saya yang kamu tunjukin ya Allah. Dia pasanganku atas takdirmu ya Allah. Saya terima dia apa adanya ya Allah. Ya Allah. Itu kata Nabi, di antara kalian ini, siapa yang lebih baik? Di antara kalian yang lebih baik kepada keluarganya. Coba bayangin. Di antara kalian ini, yang paling baik kata Rasulullah, bukan yang paling banyak sujud, bukan yang paling banyak ke masjid, bukan yang paling banyak sedekah, yang paling baik sama keluarga. Nabi mendapat khuluqin azim, kata-kata al-azim, bukan karena banyak ibadah. Maaf ya, bukan jadi, wah kalau gitu kita berakhlak aja nggak usah ibadah. Jangan begitu juga dong. Itu namanya gagal paham namanya. Ya, udah Isa ya? 3 menit lagi. Baik. Bapak Ibu sekalian, ikutilah terus kajian sejarah. Karena saya membawa kajian sejarah ini supaya lebih nikmat dinikmati. Izin saya ikut sholat atau wudhu kembali di belakang dan langsung berangkat karena hari ini ada siaran langsung dari TV One soal kehalalan satu produk. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, walahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.